Dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas di tengah upaya diplomasi yang terus diuji. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Tapi, di satu sisi nyatanya, Amerika Serikat tetap menempatkan militernya dalam status siap siaga untuk menghadapi Iran. Trump bahkan mewanti-wanti Tiongkok dan Rusia agar tidak terlibat dalam konfrontasi dengan mempersenjatai Iran. Well, I don't know that they're enabling. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. Sementara itu, menanggapi ancaman Trump, pemerintah Iran menegaskan tidak lagi membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan akar persoalan justru berasal dari kebijakan agresif Amerika Serikat. Menurut Araghchi, ketegangan hanya bisa reda jika Amerika Serikat mengubah sikap. Jika اهدافمون محقق نشه، خواسته‌های مردم ایران، خواسته‌های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم. نیروهای مسلح ما در صحنه‌های نبرد مأموریت خودشون رو انجام میدن. دیپلمات‌های ما هم در صحنه دیپلماسی مأموریت خودشون رو انجام میدن و این دوتا مکمل هم دیگه هست. در طول جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و بعد از اون به نظرم ما شاهد یک نمونه تمام عیار از همکاری میدان و دیپلماسی بودیم. Dunia kini menanti apakah Amerika Serikat dan Iran akan memilih meja perundingan atau justru makin memperluas skala konflik yang beresiko menyeret kekuatan besar lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serius menempuh jalur perundingan damai, namun juga tetap menyiapkan opsi serangan terhadap sejumlah target di Iran. Amerika Serikat juga meminta Rusia dan Tiongkok untuk tidak memberikan dukungan kepada Teheran. Lantas, apakah langkah ini jadi strategi keluar dari konflik atau justru memperpanjang ketegangan kedua negara? Berikut analisis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas. Saya lihat memang saat ini sudah beberapa hari dan hampir 2 hari mungkin ya, sudah tidak ada serangan dari Amerika Serikat ke Iran. Namun yang saya lihat justru strategi eskalasi horizontal yang dilakukan oleh Iran selama ini terhadap negara Teluk mulai justru menunjukkan eskalasi di level regional, Mas Bri. Yang artinya adalah saat ini kita lihat bagaimana pola serangan yang terjadi bukan lagi hanya dari Amerika Serikat atau serangan Iran terhadap military base Amerika Serikat. Karena 4 hari lalu misalnya serangan yang dilakukan Iran menyasar ke Bahrain adalah pada Amazon, perusahaan Amazon dan data centernya yang dimiliki oleh Amazon di Bahrain dan mengakibatkan balasan serangan pertama dari Bahrain dan juga Kuwait ke Iran begitu. Dan ini kita menunjukkan bagaimana berbedanya periode fase 2 ini dengan fase 1 di bulan Februari ke Juni lalu, di mana negara-negara Teluk ini tidak melakukan serangan balasan, hanya menangkis serangan yang diberikan pada dari Iran ke negara-negara Teluk. Namun kita lihat sudah mulai ada eskalasi. Di sisi lain juga kita lihat ada pola yang disebut dengan double blokade yang sebelumnya antara Amerika Serikat dan Iran. Namun kebuntuan blokade ini tidak hanya terjadi di Hormuz saja, tapi juga di Houthi, yang dilakukan di Bab el Mandeb oleh Houthi di Laut Merah. Dan dalam konteks ini tentu sangat berbahaya karena yang diblok oleh Houthi bukanlah kapal dari global, tapi hanya dari Saudi Arabia, dan juga sudah melakukan eskalasi-eskalasi yang sifatnya militer antara pihak Houthi dan juga Saudi Arabia. Jadi saya rasa memang statement yang disampaikan oleh Trump terkait dengan gencatan senjata sudah tidak ada lagi, dan eskalasi yang terjadi secara militer ini sudah tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Iran, Mas Bri, tapi juga sudah melibatkan negara-negara yang sifatnya horizontal dan juga bahkan saya bisa bilang bahwa eskalasi yang lebih besar di tataran regional ini sudah mulai terjadi dan sudah mulai dilakukan, sehingga negara-negara yang sebelumnya tidak terlibat secara militer secara langsung sekarang justru
melakukan eskalasi tanpa diminta oleh Amerika Serikat, Mas Bri. Oke, sudah meluas ke tingkat regional gitu yang sebelumnya tidak ada, sekarang mulai muncul seperti itu. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, selain konflik horizontal yang terjadi di regional, tentunya ada juga ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan membuat operasi skala besar bahkan melebihi Epic Fury. Menurut Anda bakal terjadi nggak? Nah, ini memang menarik, Mas Bre. Jadi kalau di satu sisi memang Trump masih tetap menggunakan pola yang lama, bagaimana dia melakukan ancaman, lalu juga melakukan serangan militer, tapi di sisi lain jalur diplomatik tetap dibuka. Kita juga harus perhatikan misalnya 2 hari lalu Perdana Menteri Irak Zaidi itu datang ke Teheran, dan harus dilihat juga itu Zaidi sebelumnya datang dari Washington, gitu. Itu jadi dianggap ada banyak informasi bahwa Zaidi menyampaikan pesan dari Washington yang itu disebutkan Teheran menolak proposal itu. Tapi di sisi lain 4 hari lalu misalnya Menteri Dalam Negeri Iran itu mengunjungi Islamabad. Lalu juga kemarin misalnya Arakci juga bertemu dengan elit dari Pakistan gitu. Jadi ini memang di sisi lain backdoor diplomasi ini berjalan, Mas Bre. Jadi memang di satu sisi kita melihat bagaimana dua pihak ini saling melemparkan ancaman lalu juga saling menyerang gitu ya, menggunakan kekuatan militer, tapi di sisi lain backdoor diplomasi itu tetap dijalankan, karena itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa masing-masing tetap juga punya kepentingan untuk mewujudkan kembali gencatan senjata minimal ya, jadi gencatan senjata. Walaupun yang kita harus perhatikan kali ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fauzia, kalau misalnya cerita tentang perang Iran sama Amerika Serikat, memang sejauh ini dalam 2 hari terakhir itu tidak saling serang. Tapi memang ada front line yang namanya Bab el Mandeb antara Houthi dengan Saudi Arabia. Ini yang memang memanas gitu, dan di sisi lain ini yang juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kompleksitas dari perang Iran dan Amerika Serikat, Mas Bre. Tapi kalau kita lihat kontroversi yang dimunculkan oleh Amerika Serikat seperti itu, Mas Anton, apalagi dia bilang bahwa jangan ikut campurlah Rusia sama Tiongkok dalam perang ini. Ini artinya Amerika Serikat lagi takut atau seperti apa? Atau jangan sampai Iran dapat bantuan seperti itu? Iya, Amerika tentu saja mencermati bagaimana ada pergeseran pola serangan yang dilakukan oleh Iran di dalam fase pasca dari penandatangan MOU kemarin gitu. Jadi kalau misalnya serangan kali ini modelnya adalah satu, serangan yang dilakukan secara serentak ke sejumlah titik, itu satu. Yang kedua adalah serangan yang dilakukan kombinasi dengan menggunakan drone dan misil. Itu 2. Ketiga, tingkat presisinya itu semakin baik gitu. Dan keempat, daya jangkau dari misalnya itu terus bertambah, dan ini yang ditunjukkan adalah bagaimana misalnya Yordan itu diserang. Yordan itu sekitar jaraknya ada 1000 km gitu. Jadi ini yang kemudian mendapatkan perhatian spesifik gitu ya dari pihak Amerika Serikat. Itulah kenapa misalnya Inggris kemudian tidak lagi memperhatikan bahwa tidak lagi menganggap bahwa ancaman dari Iran ini hanyalah papasan kosong. Jadi kan Inggris diancam oleh Iran karena ketika pangkalan Fairford itu digunakan oleh pesawat pembom Amerika Serikat B1 dan B2 gitu. Misal lalu Iran mengancam bahwa dia akan melakukan serangan gitu. Inggris pernah diserang pangkalan Diego Garcia, walaupun itu misalnya itu berjarak 4.000 km dan tidak berhasil, tapi Iran pernah melakukan itu pada tanggal 20 Maret. Jadi dan sekarang tuh lagi menebak-nebak apakah misalnya yang jarak menengah itu sudah sudah muktahir atau belum. Nah, ini yang kita masih masih menebak-nebak apakah misalnya persenjataan Iran itu sudah semakin baik seperti yang anggapan Amerika Serikat dalam perubahan pola serangan ini atau tidak. Itu yang memang belakangan ini yang dicermati oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian Trump beberapa kali itu menebarkan ancaman dan juga mengingatkan agar Cina dan juga Rusia itu tidak ikut campur, Mas Bre. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, jika kita lihat backdoor diplomasi tetap terjadi walaupun ada serangan-serangan seperti itu. Ancaman tetap dilancarkan tapi di belakang juga masih berunding. Anda melihatnya, perundingan ini sebenarnya betul-betulkah memang ada niat baik dari kedua pihak untuk bisa mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan? Atau ini pernyataan Iran yang kemarin sempat saya lihat juga bahwa mereka sudah tidak percaya kalau misalnya Amerika Serikat pengen damai ataupun gencatan senjata, bisa-bisa nanti Amerika Serikat menggunakannya untuk memperkuat militernya lagi sebelum menyerang kembali.
tentu pola yang berulang tentang negosiasi dan juga serangan ini sudah terjadi tidak hanya pada periode Februari ini, Mas Budi, tapi juga periode-periode sebelumnya, bahkan di periode JCPOA yang mengambil waktu lebih lama diskusi negosiasi ini terjadi bahkan lebih dari 5 tahun begitu ya, hampir 6 tahun, dan juga pada akhirnya terjadi serangan pula gitu, dan Amerika Serikat pun akhirnya withdraw dari JCPOA. Dan ini sebenarnya pola yang sudah berulang, terutama juga tahun lalu di 2025 juga sempat terjadi negosiasi, dan pada akhirnya juga terjadi perang 12 hari gitu antara Israel dan Iran, dan pun mengantar kita pada Februari lalu. Nah, dalam pola-pola ini tentu kita melihat sebenarnya kedua belah pihak ini mempertahankan atau bahkan ingin meningkatkan konsesi yang dimiliki, begitu Mas. Jadi selama konsesi ini belum terwujud, tentu masih akan terus terjadi serangan dan di belakang layar masih akan juga terjadi negosiasi. Karena kalau kita lihat, meskipun tadi disampaikan oleh Mas Anton terkait dengan pola-pola negosiasi, di sisi lain juga kita melihat sebenarnya hasil dari Burgenstock negotiation yang sebelumnya terjadi di akhir Juni lalu itu belum ada yang termaterialisasi, begitu Mas. Jadi mengapa akhirnya perang ini terjadi? Ya memang karena pasca kembali dari Burgenstock itu belum ada materialisasi dari hasil-hasil negosiasi. Dan kalau kita lihat, salah satu peringatan yang disampaikan Trump terkait jangan melibatkan dua negara besar adalah tentu tidak ingin bahwa kalkulasi yang sebelumnya terjadi antara perang Iran dan Amerika Serikat justru berkembang menjadi konfrontasi kekuatan yang lebih besar antara China dan Rusia dan Amerika Serikat. Karena kita tahu juga perdamaian yang terjadi sebelumnya di Burgenstock itu terjadi pasca adanya penyampaian juga dan juga pola-pola dukungan negosiasi terhadap yang diberikan oleh China dan Rusia dalam perang ini. Jadi tentu sangat menentukan bagaimana kalkulasi dan strategi yang akan disampaikan oleh China dan Rusia terhadap hasil akhir dari fase 2 ini. Informasi tadi saudara sekaligus menutup Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Niputu Trisnanda saudara. Terima kasih, sampai jumpa.